Jimmy! Come on, Jimmy, jump to it. Let's go. Step over it. Weapon! Whoa, whoa, whoa! Whoa, whoa, whoa! Whoa! Hey! Hey, Jimmy! Talent Horse 2024. Oke, tidak usah berlama-lama karena filmnya sangat seru. Kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang duda berat. Tak lama, Frank mendapat telepon dari anaknya yang berkuliah di luar kota untuk bertanya apakah Frank akan mengunjunginya. Frank menjawab kalau besok hari ia pasti akan mengunjunginya, apalagi besok merupakan hari ulang tahun sang anak. Setelah berteleponan dengan anaknya, Frank pun bergegas pergi untuk bekerja. Ternyata Frank adalah seorang polisi bagian divisi kriminal yang begitu sangat terkenal brutal. Singkatnya, Frank pun ditugaskan oleh kepolisian untuk mendatangi seorang tersangka dari kasus pembunuhan berantai. Frank tidak berangkat sendiri, melainkan ditemani oleh satu rekan. Di tengah perjalanan, Frank bertanya di mana si tersangka berada. Alekos mengatakan kalau si tersangka sekarang menyamar menjadi kuli bangunan dan menurut informasi ia berada di pelabuhan. Setibanya mereka di pelabuhan, Alekos mengingatkan Frank untuk membawa si tersangka dalam keadaan hidup dan mereka cukup membawa si tersangka ke kantor polisi. Selang beberapa saat, Frank dan Alekos akhirnya menemukan si tersangka dan menyuruh si tersangka untuk ikut dengan mereka. Namun si tersangka yang tidak mau ikut ke kantor polisi, ia pun langsung mengambil senjata di dalam sepatunya dan menyandra seorang pekerja. Di sini si tersangka meminta Frank agar menurunkan pistolnya dan pergi dari pelabuhan bersama Alekos. Akan tetapi Frank dan Alekos tentu tidak mau mendengar hingga terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran. Hey, Jim! Nah, dalam insiden tersebut si tersangka harus koit ditabrak mobil sementara Frank kepalanya terbentur. Tampak Frank yang langsung pingsan, bahkan telinganya mengeluarkan darah. 11 bulan kemudian memperlihatkan Frank yang sekarang harus menggunakan alat bantu dengar sebab kejadian waktu itu membuat indera pendengarannya kurang berfungsi. Ketika Frank berada di kantor, ternyata alat bantu dengarnya sering sekali mengalami kerusakan dengan berdenging secara tiba-tiba. Selang beberapa saat, Frank dihubungi oleh anaknya yang sudah kembali berkuliah di luar kota. Terlihat si anak yang selalu mengajak Frank untuk berbahasa isyarat, walaupun sebenarnya Frank masih malu melakukan hal itu. Kemudian si anak memberitahu kalau 1 bulan lagi ia akan mengadakan pentas musik dan si anak berharap Frank bisa hadir di acara tersebut. Frank mengatakan kalau ia berjanji pasti akan datang ke acara itu bagaimanapun keadaannya. Namun di waktu yang sama tiba-tiba alat dengar Frank kembali error yang membuat Frank terpaksa menghentikan percakapannya dengan sang anak. Malam harinya, Frank diminta kepolisian untuk datang ke sebuah TKP pembunuhan yang ada di ujung kota. Akan tetapi saat Frank hendak menanyai seorang saksi, alat bantunya lagi-lagi mengalami kerusakan yang membuat Frank menjadi tidak fokus.
Hingga pada akhirnya Frank memutuskan untuk bergegas pulang. Setelah itu Frank mendatangi dokter langganannya untuk memeriksakan kondisi telinga Frank serta alat bantu dengarnya yang sering sekali rusak. Sesudah melakukan pemeriksaan, si dokter mengatakan kalau alat bantu dengar Frank sama sekali tidak rusak. Dan yang selama ini menjadi masalah itu karena saraf pendengaran Frank yang semakin hari semakin melemah. Lalu si dokter menjelaskan kalau mulai sekarang Frank harus lebih giat belajar dalam bahasa isyarat karena ditakutkan Frank akan mengalami tuli total tanpa bisa menggunakan alat bantu. The damage to your cochlea is becoming more progressive. Of the nature of your injury, implants may not be an option. See much point myself. Thank you. Keesokan paginya memperlihatkan Frank yang sedang merenung di dalam bar sambil memikirkan masa depannya. Ternyata Frank tengah memikirkan apakah dirinya akan pensiun atau tidak dengan kondisi pendengarannya yang seperti ini. Tak lama Frank didatangi oleh sahabat baiknya yaitu Alekos. Alekos sekarang bukan lagi polisi di bagian kriminal seperti Frank, melainkan pindah ke divisi anti narkoboy sekitar 6 bulan yang lalu. Kemudian Alekos bercerita kalau 2 hari yang lalu ada kejadian pembantaian yang dilakukan oleh kelompok bos mafia barang haram. Dan saat kejadian itu katanya ada seorang wanita yang sempat melihat hingga Alekos harus menemui wanita tersebut sebagai bahan penyidikannya. Namun yang menjadi masalah, si wanita adalah seorang tunarungu yang tidak dapat bicara dan mendengar. Oleh karena itulah ia ingin Frank membantu Alekos dalam menerjemahkan si wanita menggunakan bahasa isyarat. Frank menjawab kalau ia belum terlalu lancar dalam berbahasa isyarat, ditambah Frank sedang rerungsing memikirkan apakah dirinya harus pensiun atau tidak. Mendengar itu semua, Alekos terus menyemangati Frank sebab kepolisian memang masih sangat membutuhkan kinerja Frank. Setelah mengobrol panjang, pada akhirnya Frank pun mau membantu Alekos dalam menemui si wanita dan ia juga memutuskan untuk tetap menjadi polisi. You help me, I help you. Fuck, we're gonna do. Brass says you can't wait. It'll only take half an hour. What's the deal? Okay. Adegan berpindah ke si wanita asli tunarungu sungguhan dalam dunia nyata dan ia bernama asli Sandra Mae. Terlihat saat itu Eva sedang membereskan apartemennya karena Eva akan pindah ke apartemen lain. Fucking racket. Jesus Christ, she's lucky she's deaf. Yeah. Didn't you always say half of what we do is like a sixth sense thing? Apartment 10G. Selang beberapa saat, Eva kedatangan tamu yang mana tamu tersebut adalah Frank dan juga Alekos. Di sini Frank mengatakan dalam bahasa isyarat kalau mereka berdua merupakan detektif polisi yang ingin menanyakan beberapa hal kepada Eva. Thank you, madam. Saat sudah berada di dalam, Frank bertanya kenapa apartemen ini begitu sepi. Eva menjelaskan kalau semua gedung apartemen akan dirobohkan, sehingga sebagian penghuni sudah pada pindah sementara Eva berencana akan mulai pindah pada besok hari. Kemudian Frank bertanya mengenai kejadian pembantaian yang dilakukan oleh kelompok bos mafia dan apakah Eva mengetahuinya. Eva pun segera menunjukkan sebuah video yang sempat ia rekam sambil meminta maaf karena ia baru saja melaporkan kejadian itu hari ini karena Eva merasa takut. Setelah melihat videonya, Frank dan Alekos akan membawa dulu ponsel Eva sebagai barang bukti, tapi mereka berjanji akan segera mengembalikan lagi ponsel tersebut pada nanti malam. Sebelum pergi, Frank izin ke toilet dulu sebentar dan di sini ia pun menemukan obat Naloxone yang mana obat tersebut adalah obat untuk menetralkan reaksi sakau. Alhasil Frank pun beranggapan kalau Eva adalah seorang pecandu.
Singkatnya, Frank dan Alekos pulang ke rumah masing-masing dan Alekos tidak lupa berterima kasih kepada Frank karena sudah mau membantunya. Di tengah perjalanan, Frank baru menyadari kalau ponsel miliknya ketinggalan di rumah Eva hingga Frank langsung bergegas putar balik. Di waktu yang sama memperlihatkan kelompok bos mafia yang sedang memasuki gedung apartemen Eva. Diketahui kelompok bos mafia inilah yang sebelumnya direkam oleh Eva saat mereka melakukan pembantaian. Setibanya di depan kamar Eva, mereka pun langsung mendobrak pintu dan memaksa Eva untuk duduk dan tenang. Bersamaan dengan itu, Frank juga sampai di apartemen Eva dengan maksud mengambil ponselnya yang ketinggalan. Namun saat Frank berjalan ke arah kamar Eva, Frank menyadari ada yang tidak beres sebab kamar Eva dijaga oleh satu pria mencurigakan. Frank pun berpura-pura sebagai penghuni kamar lain dan berjalan ke arah jendela. Di balik itu, Eva tampak sedang diinterogasi. Mason bertanya apakah Eva mempunyai bukti atas kejahatan mereka saat melakukan pembantaian. Eva menjawab tidak dengan menggelengkan kepalanya. Namun Mason yang tahu kalau Eva sedang berbohong, ia pun segera menyuruh anak buahnya untuk memegangi Eva. Ternyata Mason berniat akan menghabisi Eva dengan menyuntikkan barang haram dengan jumlah banyak agar Eva overdosis. Di sisi lain, Frank yang sudah menyelinap keluar jendela, ia pun melihat Eva yang hendak diapa-apakan oleh kelompok Mason hingga inilah yang dilakukan Frank. Dalam insiden ini, Frank berhasil menembak anak buah Mason termasuk dengan tangan kanannya. Lalu Frank yang kehabisan amunisi, ia pun memutuskan kabur bersama Eva sampai terjadilah kejar-kejaran. Di sini Frank dan Eva nyaris saja ketahuan, tapi beruntung dengan cepat mereka masuk ke salah satu kamar lalu bersembunyi di sana. Sementara itu, Mason sendiri memutuskan kembali untuk melihat keadaan si tangan kanan. Setibanya di sana, Mason yang tidak mau tangan kanannya koit, ia pun segera menghubungi dokter khusus untuk para mafia. Mason juga tidak lupa menghubungi anak buahnya yang berjaga di bawah agar selalu waspada dan jangan sampai Eva dan Mason berhasil kabur. What floor it's on? Everything's set to fire escape. Supposed to cover all that. Sounds got a plan. Di sisi lain, Frank bertanya kepada Eva apakah Eva merupakan seorang pecandu sebab di kamar mandinya Frank menemukan obat anti sakau. Eva menjawab kalau dirinya bukanlah seorang pecandu, tapi Frank tidak mau percaya. Pada akhirnya Eva menjelaskan kalau dulu ia memang pernah menjadi pecandu, tapi untuk sekarang dirinya benar-benar bersih dan tidak sekalipun lagi memakai barang haram tersebut. I'm risking my ass for you. Setelah itu, Frank menanyakan apakah di apartemen ini masih ada penghuni selain Eva sebab Frank membutuhkan ponsel untuk menghubungi bantuan. Eva mengatakan kalau di kamar nomor 23 masih ada penghuni hingga Frank berniat untuk pergi ke situ. Namun sebelum pergi, Eva meminta Frank agar nantinya Frank kembali dengan memberi kode menggunakan uang selembar. Di waktu yang sama, dokter yang sebelumnya dihubungi Mason kini sudah ada di lantai bawah dan bertemu dengan satu anak buah Mason. Di sini si anak buah langsung saja mengarahkan dokter tersebut ke lantai atas sebab tangan kanan Mason membutuhkan bantuan. Setibanya di lantai atas, Mason pun segera menyuruh dokter itu untuk mengobati si tangan kanan yang tadi sempat tertembak. Hold this up. Up me.
Yeah, sure thing. Sementara di tempat yang berbeda, Eva tampak begitu senang saat melihat dua orang polisi datang ke gedung apartemen. Namun seketika perasaan senang Eva berubah saat mengetahui kalau para polisi tersebut berbincang dengan anak buah Mason. Hingga Eva pun sadar kalau kedua polisi itu merupakan polisi korup. Hey, the infantry's arrived. Tak lama, Frank memberi kode kepada Eva agar Eva mau membukakan pintu kamarnya. Di sini Frank mengatakan jika dirinya tidak menemukan siapa-siapa di kamar nomor 23, termasuk di sana juga tidak ada ponsel yang bisa ia gunakan. Lalu Eva memberitahu jika tadi ia melihat dua polisi, tapi sayang para polisi itu adalah polisi korup yang bekerja sama dengan kelompok Mason. Police? Here? Di sisi lain, Mason sendiri tak sengaja menemukan ponsel milik Frank hingga ia berpikir kalau Eva dan Frank tidak memiliki ponsel dan belum menghubungi pihak manapun. Kemudian Mason menghubungi para anak buahnya untuk tetap berada di posisi masing-masing. Sedangkan teruntuk dua polisi korup diminta mencari Eva dan Frank ke setiap kamar. Those fire escapes. Yeah, I'm here. We don't want any witnesses. BPD, open up! I got every exit point. The elevator. Adegan kembali ke Eva yang baru saja teringat kalau di dalam lift ada sebuah telepon dan dengan telepon tersebut mereka bisa menghubungi bantuan. Pada akhirnya mereka berdua pun bergegas keluar menuju lift. Namun saat baru saja berjalan, alat bantu dengar Frank harus kehabisan baterai yang membuat Frank benar-benar tidak bisa mendengar. Batteries. Kemudian Frank dan Eva terus melanjutkan perjalanannya menuju lift di lantai 5. Setibanya di sana, Frank langsung menghubungi 911, tapi karena Frank tidak dapat mendengar, ia pun malah mematikan teleponnya sebelum operator merespon. Di balik itu, ternyata aksi Frank dilihat oleh anak buah Mason yang berjaga di CCTV hingga ia pun mengabarkan kepada Mason dan semua rekannya untuk menuju ke lift lantai 5. Selang beberapa saat, Frank dan Eva mendapatkan serangan. Beruntung pada akhirnya Eva dan Frank berhasil masuk ke lift dan pergi ke lantai 7. Frank yang menyadari anak buah Mason pasti sedang mengawasinya lewat CCTV, ia pun langsung menghancurkan kamera di dalam lift. My gun! They took out the camera. Lalu Frank tidak jadi pergi ke lantai 7, melainkan pergi ke lantai 10. Sementara itu Mason sendiri tengah bersiap dengan senjatanya di lantai 7 tanpa tahu kalau Frank sekarang menuju ke lantai 10. Ternyata maksud Frank mendatangi lantai 10 karena ia ingin mengambil ponsel di kamar apartemen Eva. Tapi saat masuk ke dalam, mereka mendapati si tangan kanan yang tengah duduk hingga Frank segera menodongkan senjata. Walaupun senjata itu tidak ada pelurunya, tapi si tangan kanan yang tidak tahu tentu merasa takut. Namun di waktu yang sama, Eva tiba-tiba ditodong senjata oleh dokter yang masih ada di situ. Beruntung sesaat kemudian si dokter yang tidak mau ikut campur dengan urusan mereka, ia pun bergegas pergi meninggalkan kamar tersebut. Setelah itu si tangan kanan mencoba menghubungi Mason dan yang lain menggunakan radio HT hingga inilah yang terjadi. Let's go! Right now! Right now! Frank dan Eva dengan cepat mengambil ponsel si tangan kanan lalu bergegas kabur dari tempat itu sebelum Mason dan yang lain datang. Where are they? What? Take the fucking gun. Alright. Setibanya di tempat aman, Frank pun dengan segera menghubungi Alekos lewat panggilan video call. Di sini percakapan mereka sempat berantakan karena Frank hanya bisa bicara tanpa bisa mendengar. Tapi beruntung Eva dapat membaca gerak bibir Alekos yang membuat Frank akhirnya mengerti. I can't hear a fucking thing, so I need you to put your face close.
I'm coming to you right fucking now. Setelah melakukan video call, kini Frank dan Eva hanya tinggal menunggu Alekos datang. Namun tanpa diketahui, ternyata Mason dan kelompoknya sudah berhasil melacak keberadaan Frank melalui ponsel yang tadi dipakai oleh Frank. Hingga selang beberapa saat, kelompok Mason pun mendobrak pintu kamar tersebut. Beruntung di waktu yang tepat, Frank dan Eva bergegas pergi dari ruangan itu dan sempat terjadi kejar-kejaran. Di tengah kejar-kejaran, Eva menyadari kalau kelompok Mason telah melacak mereka melalui ponsel hingga Eva menyuruh Frank untuk membuang saja ponsel tersebut. 15 menit kemudian, Frank dan Eva berhasil menemukan persembunyian baru. Sambil menunggu Alekos tiba, mereka pun sempat mengobrol tentang pengalamannya masing-masing. Tak lama, Frank dan Eva melihat Alekos yang baru saja tiba. Namun sayang, Alekos malah datang seorang diri yang membuat Frank merasa khawatir dengan keselamatan Alekos. Alhasil mereka berdua berencana untuk turun ke bawah menggunakan tangga darurat yang ada di jalur lift demi bisa menyelamatkan Alekos. Akan tetapi saat Frank dan Eva baru saja hendak turun, tiba-tiba satu polisi korup menodongkan senjata kepada Frank. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Frank meminta Eva agar tetap melompat ke tangga darurat sementara Frank melakukan hal ini. Hey, I said step back and push down! Kali ini Frank benar-benar menghabisi si polisi dan tidak lupa ia juga merampas pistolnya. Setelah itu Frank dan Eva bergegas turun melalui tangga darurat. Singkatnya, Frank keluar di lantai 2 hingga tak lama ia melihat Alekos yang sudah terpojok oleh satu anak buah Mason. Di sini Frank yang tidak mau Alekos kenapa-napa, ia pun memutuskan menyerah serta menjatuhkan senjatanya. Namun ternyata Alekos hanya sedang berpura-pura karena Alekos juga merupakan antek-anteknya Mason. Bersamaan dengan itu muncullah kelompok Mason dan Mason segera menyuntikkan cairan barang haram kepada Eva agar Eva mengalami overdosis. Kemudian Mason menyuruh anak buahnya agar membawa Eva ke kamar apartemennya di lantai 10 termasuk dengan Frank. This is on you, Frank. All of this is on you. Setibanya di lantai 10, Eva langsung dibawa ke kasur agar seolah-olah dia nanti koit akibat overdosis di kamarnya sendiri. Sedangkan teruntuk Frank, ia diinterogasi di ruangan samping. Di tengah interogasi, ternyata Alekos dan Mason akan menyogok Frank supaya Frank mau tutup mulut. Namun apabila Frank menolak, maka Alekos dan Mason pasti akan menghabisinya sekarang. Awalnya Frank menolak hingga Mason naik darah dan menodongkan senjatanya kepada Frank. Frank yang merasa tidak ada pilihan lain untuk saat ini, ia pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Let's go. Lalu saat Frank dan kelompok Mason hendak turun ke bawah melalui lift, tiba-tiba Frank berhasil mengunci mereka di lift. Lalu Frank langsung menuju ke kamar untuk menyelamatkan Eva. Di sini Frank pun teringat dengan obat naloxone, yaitu obat yang bisa menetralisir sakau yang membuat Frank segera menyuntikkan obat tersebut. Beruntung tak lama dari itu Eva pun sadar, tapi Eva mengatakan kalau obat naloxone hanya mampu bertahan 10 menit. Artinya dalam 10 menit ke depan apabila Eva tidak mendapatkan bantuan medis, maka Eva dipastikan akan koit akibat overdosis. Mengetahui hal tersebut, Frank segera menyuruh Eva untuk berjaga di depan pintu sambil menodongkan senjata. Sedangkan Frank sendiri akan menyulut kebakaran supaya bisa memancing orang-orang datang ke apartemen ini. Selang beberapa saat, Mason sempat muncul di dekat jendela hingga Eva pun memberondongnya.
Setelah itu, Frank menjebol tembok toilet yang memang sebelumnya sudah bolong. Lalu mereka berdua keluar dari sana melalui tembok tersebut. Set the place on fire. Tak lama berselang, Mason datang dan langsung mengecek seisi kamar hingga Mason menemukan tembok yang bolong. Namun saat Mason memeriksanya, ternyata Eva dan Frank segera menyiramkan cairan yang membuat penglihatan Mason hampir mengalami kebutaan. Di waktu yang sama, terlihat orang-orang yang sudah mulai berkumpul, tak terkecuali polisi lokal, medis, serta pemadam kebakaran. Adegan kembali ke Frank dan Eva yang kini tujuan mereka hendak masuk ke dalam salah satu kamar milik seorang pemusik. Setibanya di kamar yang dimaksud, rupanya mereka berdua akan menggunakan ketuliannya dengan menyetel musik volume full saat kelompok Mason nanti datang. Beberapa saat kemudian, Alekos dan Mason masuk ke kamar tersebut, lalu mereka berdua pun berpencar untuk mencari Frank dan Eva. Akan tetapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba di suatu kesempatan, Mason yang matanya sudah rabun, ia pun malah tak sengaja menembak Alekos yang membuatnya harus koit. Setelah itu, Mason mendekati sound system dan ia pun segera menghentikan suara musik tersebut. Di waktu yang sama, Eva tiba-tiba mengalami pingsan sebab obat naloxonnya sudah mulai tidak bereaksi. Kemudian dengan mata yang masih rabun, Mason menghampiri Eva dan siap menghabisi Eva. Tapi sebelum hal itu dilakukan, Frank muncul dan inilah yang terjadi. Lalu dengan cepat, Frank membawa Eva keluar dari gedung apartemen dengan meninggalkan Mason dan Alekos yang sudah koit. Ketika sudah di luar, Eva pun langsung ditangani oleh tim medis, sedangkan para polisi lokal akan mengepung anak buah Mason yang masih hidup. 1 bulan kemudian memperlihatkan Mason yang tengah melihat putrinya bermain musik di acara pentas. Frank sengaja tidak memakai alat pendengar supaya ia bisa merasakan keheningan di suasana yang ramai. Tak lama dari itu, Frank tiba-tiba dihampiri oleh Eva yang kini sudah sembuh total. Eva bertanya di mana alat bantu dengar Frank dan Frank menjawab kalau ia tidak mau memakainya. Lalu mereka berdua pun berpegangan tangan karena ternyata mereka sudah saling jatuh hati. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.